Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang masih ataupun pernah melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Dara Trio Macan. Dara, terima kasih hadir malam hari ini. Ya. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak yang sampai sekarang masih keinget? Pengalaman mistis? Misalnya melihat makhluk gaib, melihat setan, jin, siluman gitu? Kalau melihat sih belum pernah dan jangan sampai. Oke, tapi? Tapi kalau peka keberadaan mereka itu masih sampai sekarang. Kadang pun tidur sampai sekarang nggak berani tidur sendiri. Oh, gimana ceritanya? Punya pengalaman apa? Nggak tahu, jadi sering kayak mimpi-mimpi buruk atau kadang kejadian yang mengerikan, kadang kejadian yang belum terjadi. Besok itu kadang saya suka dikasih mimpi lewat Jadi, mimpi. Kayak bisa melihat yang akan terjadi gitu lewat mimpi? Iya, kadang gitu, firasat sih. Pernah mimpi seperti apa? Ya mimpi yang kayak yang serem-serem gitu sih. Masih Lebih ingat ke nggak? firasat gitu loh. Terakhir yang sampai kejadian benar gitu? Ya kayak misalkan saudara ada yang mau meninggal gitu, Dara dikasih mimpi sebelumnya kayak gitu. Terus kadang tetangga ada yang mau meninggal itu badan sakit semua sampai sekarang. Tetangga ada orang pokoknya terdekat Dara, di sekitar Dara ada yang mau meninggal gitu. Kadang badan sakit semua kayak gitu. Ngerasain kayak gitu-gitu. Malamnya ngimpinya buruk dan suka lupa mimpi apa. Oh, tapi ada perasaan dan didatengin aja gitu lewat Iya, mimpi ya. Tapi kayak tadi gitu. malam kamu nggak mimpi yang aneh-aneh kan? Enggak, kayaknya enggak. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja. Iya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama, Dara. Iya. Berikut ini adalah seorang pria yang mengaku selalu dikucilkan karena memiliki jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ojan. Silakan. Selamat malam Mas Ojan. Malam, Mbak. Boleh kami tahu pekerjaan Anda saat ini? Oh, pengangguran, Pak. Serabutan apa aja. Kerja Saya serabutan iya. ya. Apa yang mau Mas Ojan ceritakan? Iya, tentang kenakalan saya aja dari kecil. Apa tuh? Ya, tentang mabok. Gitu kan. Nakal berantem lah. Sering nodong orang dulu. Oke. Ya. Terus apa yang mau diceritain nih? Ya, tentang perjalanan saya aja, Pak. Ya, gimana? Ceritanya seperti apa? Pernah punya apa? Pegangan? Pegangan sih kita dari kecil nggak ada. Sekarang yang baru-baru sekarang sih pernah dikasih orang gitu. Apa tuh? Kayak semacam jimat gitu. Fungsinya untuk Fungsinya buat pengasihan dibilang gitu. terbukti? Ya saya jalanin sih enggak, tapi bini kerja. Oh, justru jadi bini yang Iya, kerja tapi ya? nggak tahu ini. Kalau mas saya sih biasa-biasa aja. Baik, tujuan Mas Ojan datang ke Menembus Mata Batin untuk apa jadinya? Mau nyari solusi aja biarin saya dipercaya orang gitu. Maksudnya kita mau minta kerjaan gitu. Oh, biar dipercaya orang untuk dapat pekerjaan. Iya. Datang ke Menembus Mata Batin. Iya. Maksudnya biar supaya orang mandang saya tuh nggak nakal aja gitu. Kan taunya orang di daerah-daerah saya kan, taunya saya nakal dari kecil. Jadi dia mau ngajak saya kerja nggak percaya gitu. Oke. Baik. Mas Ojan, mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapatkan solusi dan mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban apakah susahnya dapat pekerjaan ada kaitannya dengan jimat atau enggak nih. Iya. Ya, kami akan ajak Mas Ojan untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ojan, tinggal di rumah bernomor 39.
lahir pada tanggal 11 April 1986. Sosok yang pandai dalam segala hal, namun mudah tergoda oleh hal-hal yang negatif. Dalam mata batin saya, terlihat tubuh Ojan berlumuran darah. Banyak sekali kepedihan dan kesedihan yang ia sebabkan. Namun seperti keledai, dia selalu jatuh di lubang yang sama. Saya melihat Ojan banyak melakukan sumpah serapah, yang artinya itu akan menjadi bumerang bagi diri dia. Saya menerawang korban Ojan sangat banyak sekali. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ojan terlahir tanggal 11 bulan 4 1986 dengan nomor rumah 39. Iya. Ojan dulu tuh sering melakukan kenakalan, tawuran, berantem, dan macam-macam. Mabok juga begitu ya. Mabok. Dan pernah dikasih jimat, dan maksudnya untuk pengasihan, tapi justru malah nggak dapat pekerjaan. Susah sampai sekarang ya. Oke, baik. Malam hari ini mudah-mudahan bisa dapat solusinya ya. Amin. Gimana, Roy? Oke, baik. Setelah memakai jimat, ternyata malah Ojan berbanding terbalik, nggak ada rezekinya, nggak ada itunya, nggak ada manfaat dan faedah. Iya. Kenapa nggak dibuang dari dulu jimatnya? Pengen dibuang sayang, maksudnya ini buat Sayang? apaan gitu. Kenapa? Pengen dibuang sayang. Tapi- Belum tahu nih apaan gitu. Jadi pengen ngebuktiin, Ah. pengen ngebuktiin ini beneran jimat. Jimatnya ampuh nggak sih gitu. Dapetnya dari mana sih, Mas Ojan? Oh, jadi disuruh bayarin nih sama tetangga 500.000, baru dicicil 200. Ternyata kesana-sana kan nggak ada efeknya. Tapi ternyata bini tiba-tiba kerja gitu. Iya. Terus nggak Terus dibayar, dilunasin? belum, bini nggak percaya. Terus dianggurin gitu aja, saya bawa. Oh, itu sebenarnya Sebenarnya jimat buat- untuk bini, untuk istrinya. Iya. Istri. Oke. Dan jimat untuk istri. Iya, apa yang kamu lihat, Roy? Satu sosok makhluk astral yang aneh sekali dan bentuknya setengah orang, setengah ikan atau duyung seperti itu. Tapi kepalanya bentuk manusia gitu. Kepalanya bentuk manusia tapi bentuknya sudah tengkorak. Mas Ojan sendiri dihantuinnya dalam bentuk apa? Pernah dihantui? Nggak pernah sih saya dihantui. Dari dulu. Istri? Istri nggak pernah. Oke. Pengasihannya ini udah berapa lama dipegang? Oh, ini udah hampir setahun lebih. Dan masih tetap susah untuk mendapatkan pekerjaan. Iya. Boleh dijelasin ke Roy juga tujuannya malam hari ini tadi seperti yang Mas Ojan ceritakan ke kami? Tujuannya mau nyari solusi aja, maksudnya biar supaya kita dipercaya orang kalau mau buat kerja gitu. Wow. Ojan, Mas Ojan, di sini sih memang ada makhluk halusnya. Dan sempat saya ngerasain Ojan terlibat tindakan kriminal. Iya. Saya lihat ada korban nyawa di sana. Iya. Dan itu yang paling mengerikan buat saya sih sebenarnya. Membunuh gitu? Ya berantem gitu aja, berantem. Berantem sampai Membunuh meninggal? sih belum. Ah, jadi berantem Berantem. Sama? Ya, orang yang dikenal? iya. Kenal deket sih kagak. Jadi ya abang-abangan saya lah ngecilin saya gitu. Saya makanya pakai obeng. Aduh. Makanya pakai obeng. Iya. Terus lalu apa yang terjadi? Ya dia jatuh dari motor. Gini, saya ngerasa arwah-arwah gentayangan dan teman-teman yang sudah meninggal masih nemani kamu loh sampai sekarang, Mas Ojan. Iya. Mas Ojan sendiri sebenarnya kayak orang nggak tahu mau ngapain, dan secara kerjaan dia juga nggak mantap secara finansial. Apakah betul? Bener.
finansial Mas Ojan tuh benar-benar berantakan dan kacau balau abis. Pertanyaannya, apakah ini terkait dengan pemujaan atau ritual khusus, atau finansial yang gak laku ini, atau memang in general nasibnya dia memang lagi redup? Saya ingin bertanya seperti itu. Bentar ya. Jadi sebenarnya secara global semuanya lagi pada susah. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah kamu susahnya ada tingkat level susah banget gitu. Nah, gara-gara jimat jadinya makin mendukung. Jimatnya soalnya berhubungan dengan hawa negatif. Kalau jimatnya positif, bodo amat deh, pakai aja sebagai kolektor. Jadi ini membuat dia juga susah dipercaya orang untuk kasih pekerjaan gitu. Iya dong, pasti. Dari gini, orang mau kerja sama orang, pasti orang akan lihat sikap, attitude, manner in the first 5 menit pertama, 5 detik pertama. First impression gitu. Nah, si Ojan, saya nggak ngeliat itu gitu loh. Ojan tuh lebih berkutat di dunia yang ya ini gitu loh. Gelap. Nggak ada solusi yang pasti di situ. Tapi kan sebenarnya ini jimat buat istri kan ya? Iya. Tapi berimbas sama Ojannya gitu Kak? Berimbas sama Ojannya juga. Istri tahu jimatnya dipakai sama Mas Ojan? Tahu. Yang ngasih jimat itu tahu kalau itu Gua udah nggak bukan tahu. di istri lagi? Nggak tahu. Oh. Dia bilang begini sih, ini buat saya sama bini saya gitu. Buat mengubah hidup, dibilang gitu. Buat satu keluarga. Iya. Soalnya kan Dara pernah dengar juga kan kalau jimat gitu biasanya kan kalau udah dipegang sama satu orang nggak bisa dipegang ke orang lain Nggak gitu. bisa dipindah tangan Iya. gitu ya. Mas Ojan tadi kata Roy ada berapa korban nyawa loh? Bener ada lebih dari satu orang ya? Jujur. Korban nyawa. Apa nggak tahu sebenarnya cuma Bukan taunya. korban nyawa, jadi gini. Dulu saya pakai narkoba nih, ya. Sama teman saya tuh, ya kan. Jadi dia meninggal. Terus saya main lagi nih sama orang teman-teman saya lagi nih yang baru. Hah? Meninggal juga Gara-gara? pakai obat gitu. Oke. Dan korban-korban itu masih ngikutin Ojan ya, Roy? Masih ngikutin Ojan sambil menunggu kapan Ojan meninggal dunia. Dan plus konspirasi cerita di sini. Saya masih ngerasain Ojan masih nutupin banyak hal pada saya, Roy Kiyoshi. Sebenarnya Ojan itu yang nyuruh mereka pakai kan? Menawarkan dan Saya yang nyuruh gitu. Betul nggak? Enggak, apa Yang ngajak namanya? maksudnya? Iya, yang Ngajak mereka pakai. yang pertama siapa? Mas Ojan dulu kan ternyata. iya sih saya akuin. Tuh, Kalau kan. yang kesini-sininya sih saya pakai, dia ngikutin. Terus saya ngelarang, jadi saya udah nggak pakai Jadi, barang aja gitu. Maksudnya yang korban meninggal ini make karena melihat Mas Ojan make. Iya, Jadi ngikutin. ngikut. Iya. Terbawa pengaruh buruk. Dan peristiwa pisau ya, Obeng, obeng, itu di bawah pengaruh obat-obatan obat, terlarang. mabok, nggak sadar. Sebelum kejadian itu, saya ngeliat Mas Ojan itu sebenarnya dari malamnya nggak bisa tidur dan saya ngerasa habis kumpul-kumpul sama orang. Iya. Dan setelah itu, kejadiannya sebenarnya ini bukannya kematiannya di siang hari ya, Kematian siang menjelang sore bukan? Lupa ya. Lupa. Intinya gini, sekitar jam 12 siang di tanggal itu, saya ngelihat dia udah mulai panas. Ya, dia udah mulai panas di setengah 1 dan jam 1 sampai ke atas. Itu terjadinya accident-nya. Jam 1 sampai jam 5, bukan? Ya kan? Waktu itu kalau boleh kami tahu gara-gara apa tuh sampai ditusuk? Ngecilin aja deh, ngecilin saya gitu. Saya jadi di daerah pasar. Dia abang-abang situ lah ya kan. Terus saya kan pokoknya setiap ada dan yang baru kenal sama dia disuruh-suruh. Udah itu, weh tato lo boleh tuh ribut aja sama gue gitu. Kalau dia mabok ngomongnya begitu. Ya terus ya boleh buat ntar nunggu saatnya. Dia bilang gitu.
Berarti cuman karena tersinggung. Iya, masing Cepat gampang tersinggung, malah menyulut api kemarahan dan berujung pada maut loh nanti. Iya. Saya ya, kalau lihat Ojan, saya malah nggak berani ngelepasin Ojan sendirian. Nggak bisa dilepas sendiri ya. Iya, dia harus ada orang yang dampingin. Tahu nggak kenapa? Kalau dia sendirian ya, saya takut dia mencari korban ambil terus udah gitu disembunyiin dan kemudian Berarti karena di sadis sini udah bercampur dengan magis dan bercampur dengan kebiasaan dia yang suka mabok. mabok gitu. Mabok lah. Iya sih, belakang sih saya ada niat pengen nusuk orang juga sih. Emang lagi mau nusuk orang gitu? Iya, masalah parkiran juga. Ah, Mas Ojan, Iya, tapi saya mikir apa bini saya lagi isi, Hamil. lagi hamil. Jadi saya ngalah aja nyari-nyari proyek lah, saya pikir gitu. Tapi- Daripada saya iniin kan kasihan bayi yang di dalam. Kalau saya masuk penjara, iyalah. cuma gara-gara itu. Masalah rebutan lahan. Iya. Jadi ini ada rencana begitu bini lahir, Mau saya tikam. mau ditikam, mau ditusuk. Iya. Oke. Maksudnya pernah urusan sama hukum nggak? Pernah. Kok sampai ditangkap polisi waktu itu? Pernah. Roy, kalau ngelihat Ojan, ceritanya ini dia kayak nggak ada rasa bersalah. Ceritanya begitu gampang gitu ya. Nusuk orang, ada yang keprak kepala orang, pakai obat-obatan. Dia dipengaruhi sesuatu nggak sih sebenarnya menurut vision kamu? Baik. Menurut vision saya, Ojan dipengaruhi sesuatu pikirannya hanya 20%. 80%-nya adalah sifat dan kekerasan dari Ojan sendiri. Tanpa memakai atau dipakai, saya ngerasa Ojan juga bisa bersikap kasar dan berantakan dianya. Bisa mengeluarkan usus yang terburai-burai. Ya kan? Kamu ada kepuasan kalau misalnya udah nusuk orang kan? Iya. Itu sih. Dan makhluk-makhluk yang mempengaruhinya justru yaitu dari benda-benda jimat. Saya nggak tahu nih, kamu Ojan kamu bawa jimat ya hari ini? Oh. Boleh lihat gak? Taruh di sini aja, Mas. Boleh dibuka kah? Masa Boleh. Ojan? Tapi saya Silakan, nggak mau Mas yang Ojan. buka. Saya yang buka. Iya dong. Oh, ada biasa ya. Terakhir nusuk orang atau berantem atau ribut itu kapan? Udah 5 tahun yang lalu sih. Oh, 5 tahun ke belakang Iya. udah nggak pernah gitu-gitu lagi? Udah nggak pernah. Mabok-mabok juga nggak? Mabok masih. Ya akuin Mabok sampai sekarang sih masih doyan. Doyan. Anda nggak, ini kan kita tayang di TV nasional ya, nggak takut nanti malah berurusan sama hukum nih? Iya, pengen kita maksudnya kita juga pengen berhenti, maksudnya dicapek kayak begitu. Stop mabok ada yang masalah. Pernah usaha? Usaha sih belum. Belum usaha berhenti maksud saya? Oh, usaha berhenti. Ini pengen berhenti. Berhenti. Doain aja. Iya. Doain aja. Iya deh, kita doain ya bang. Oke. Istri gimana tuh komentarnya? Tahu semua yang dilakuin Tahu. sama Mas Ojan? Tahu banget. Komentarnya gimana? Malah lagi hamil lagi. Iya mau gimana, orang baru pas kita nikah kan kita udah ngomong duluan. Mau nikah, mau pacaran nih, kita ngomong duluan. Gue orangnya begini, gue orangnya Dan begini. dia terima. Ah. Saya cuma mau nanya ini, kan tadi kan kamu bilang penghasilannya lagi tidak baik ya, dalam kondisi yang Drop. terpuruk, lagi drop. Itu kalau mabuk itu kan butuh uang ya? Iya kan itu cuma kan ada grade itunya, grade minuman kan. Ada yang Tapi kan Rendah. still Iya. it's money, right? iya still, iya we got, Kita iya. sih apa sih minum dari yang kita minum, yang murahan kita minum. Ada yang ngasih yang mahal, patungan mahal, kalau ada duit kita beli. Itu nggak sayang duitnya? Ya mau gimana, udah ngumpul teman-teman. Ya Apa? nanti istri melahirkan kalau lagi kondisi uang nggak ada gimana tuh? Pinjam duit ya. Iya. Iya kan? Juga.
atau malak? Pinjam duit Udah ya. enggak lah. Udah enggak. Udah enggak. Pinjam duit dari yang teman yang satu lagi ya. Iya. Bini gue lagi lahiran nih, lu tolongin gue deh. Ntar gue bayar, udah tenang aja. Gitu. Saya lihat itu di kuping saya. Itu yang akan terjadi ya. Iya. Masa lu nggak percaya? Kan gue udah kasih tahu kemarin, gue mau bayar. Sekarang lagi nggak ada aja. Berarti ini bukan kali pertamanya dia pinjam Bukan duit? kali, tanya deh, tanya. Ini bukan pertama kalinya kamu minjem duit kan? Iya. Tuh, aku udah bongkar sebongkar-bongkarnya Mas Ojan. Tadi Mas Ojan bilang kalau malak udah enggak. Dulu pernah juga suka malak. Malak, jambret, pernah. Tapi saya pengen minta solusi biar bener aja maksudnya. Mas Ojan itu dari kecil kayak begini. Iya. Orang tua gimana tuh komentarnya kalau ngelihat atau tahu apa yang Mas Ojan lakuin? Iya namanya saya tinggal hidup sama ibu ya, ditinggal bapak dari kelas 6 SD tuh. Ibu komentarnya gimana tuh? Ya ibu mau gimana namanya saya nakal banget dulu, jarang pulang ke rumah ya kan. Jadi udah gimana sih? Nggak masa bodoh sih kagak, maksudnya udah ya mau gimana udah gede lah pikirannya gitu. Masing sayang sih ibu. Kalau Mas Ojan melakukan ini terus-menerus, saya yakin Mas Ojan meninggal muda. Saya bukan Tuhan Iya. untuk memprediksi gimana. Saya melihat lifestyle-nya, gaya hidupnya kayak gitu. Jadi orang udah bisa mikir, wah gaya hidupnya kayak gitu mah udah bobrok dalamnya isinya. Tapi dia takut mati nggak sih? Kamu takut mati nggak? Hah? Apa? Terus saya bingungnya lagi ya, Bay. Dan, saya ngeliat dioplos loh. Iya. Aduh, kenapa ya kamu oplosin itu minuman? Saya mendengar banyak berita di TV waktu pada kali saya selalu lihat TV kan berita. Ada berita kriminal dan ada segmen kriminal. Dilaporkan 2 tewas dan kemudian 3 lainnya ditangkap karena minuman oplosan.